satir yang mengatakan bahwa emang beneran Indonesia sudah merdeka. Ya, Anda merasakan seperti itu tidak? Ya, apakah Anda merasakan atau kita merasakan kita masih diserang oleh musuh seperti di tahun 45 dan tahun ke belakang gitu ya, bertempur melawan para penjajah dan sebagainya. Agaknya kita sudah menikmati udara yang begitu sejuk, segar gitu ya, bisa ngapa-ngapain, bahkan seringkali kelewat batas. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya Indonesia itu benar-benar berjaya seperti yang lagu kita dengar dan kita nyanyikan di setiap 17 Agustus. Mungkin lagu ini jangan cuma 17-an aja ya dinyanyikannya ya di setiap waktu ya. Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas satu topik yang pas banget ya, menyambut 76 tahun Indonesia Merdeka. Indonesia in the Making bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi, Merdeka! Merdeka! Selamat pagi, Mbak Ola, apa kabar? Merdeka, Pak! Okay. Kalau belum merdeka, Pak, kita agak susah siaran begini ya, Pak ya. Betul sekali Mbak Ola ya. Iya. Oke, Pak Arfan, kan lagu ini seringkali diputar atau diperdengarkan atau kita nyanyikan ya mendekati 17 Agustus ya, semangatnya akhirnya cuman berkumpulnya tuh di momen ini gitu. Nah, dari lagu ini mungkin yang Bapak ingin highlight untuk mengingatkan kita yang agaknya ini lagunya harusnya kita nyanyikan mungkin nggak hanya di 17-an ya, di setiap waktu begitu. Nah, silakan tanggapan dari Pak Arfan dan juga highlight dari lagunya. Ya, lagu ini lagu bersejarah banget ya Mbak Ola ya. Jadi semua liriknya bermakna, tapi yang ingin saya highlight itu adalah yang kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Nah, itu. Itu yang paling penting itu Mbak Ola. Yes. Itu yang paling penting ya Pak ya. Ada dua tadi tuh, tetap setia dan sedia ya. Iya, betul. Ngapain? Mempertahankan gitu. Berarti dua hal ini memang adalah kata kunci dan penuh ujian ya Pak Arfan ya. Setia dan bersedia itu ya Pak Arfan setia ya. Dan sedia, betul sekali Mbak Ola. Ya. Nah, ini yang kita mau bahas lebih jauh ya kan, barangkali sekarang ada banyak orang yang mengatasnamakan karena cinta sama Indonesia, tapi bener nggak sih gitu ya? Itu dalam rangka mempertahankan Indonesia. Nanti kita gali ya Pak Arfan ya. Siap, Mbak Ola. Indonesia in the making tuh gimana sih gitu. Nah, Pak Arfan, supaya momen 17-an ini nggak berlalu seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, barangkali begitu aja ya, dengan lomba-lomba yang ya kurang lebih hampir sama lah ya, ada balap karung, makan kerupuk dan sebagainya. Walaupun saya tidak menyalahkan lomba-lomba ini karena ini memberikan kegembiraan begitu. Tapi menurut Bapak apa yang mendorong pagi hari ini dalam ruang happiness kita perlu diingatkan ya mengenai Indonesia in the making ini, Pak Arfan? Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Jadi Indonesia ini berusia 76 tahun ya. Kalau diumpamakan manusia, usia 76 itu sudah tua ya Mbak Ola ya. Betul. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks berbangsa dan bernegara, 76 tahun itu sesungguhnya masih sangat muda Mbak Ola. Masih sangat muda gitu. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat ya. Amerika Serikat itu saat ini sudah berusia 245 tahun gitu. Inggris saat ini sudah berusia lebih dari 1000 tahun Mbak Ola. Ya, jadi 76 tahun itu masih sangat muda gitu. Nah, dalam usia yang sangat muda ini, kita ini sesungguhnya masih dalam proses in the making. Masih dalam proses pembuatannya itu. Seperti apa sih sebetulnya nanti Indonesia yang kita impikan itu seperti apa? Mungkin itu tidak akan lahir dalam generasi kita, Mbak Ola. Yeah. Tapi itu mungkin lahir dalam generasi-generasi mendatang. Mungkin 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, itu baru sampai itu pada Indonesia yang kita mimpikan saat ini itu seperti apa gitu. Nah, Amerika saja Mbak Ola ya, yang sudah berusia 245 tahun, itu sudah ratusan tahun berjuang melawan diskriminasi. Bayangkan itu Mbak Ola. Yang namanya diskriminasi kulit putih terhadap kulit hitam, itu sudah berlangsung ratusan tahun. Ya, bahkan sudah mengakibatkan ada perang saudara segala gitu. Betul. Dan sampai hari ini masih belum selesai juga gitu. Ya.
seperti kita lihat dan pernah kita bahas juga di talk show Smart Happiness kan, ada seorang kulit hitam yang diinjak sama polisi kulit putih sampai dia meninggal. Kan sebetulnya itu kan masih warisan masa lalu ya yang belum selesai juga. Tapi itu masih terus diperjuangkan oleh bangsa Amerika yang katanya adalah kampiun demokrasi gitu. Bayangkan ya, kampiun demokrasi masih berjuang melawan diskriminasi kulit hitam, dan itu udah berlangsung ratusan tahun gitu. Nah, kalau Amerika saja bisa terjadi seperti itu, apalagi di Indonesia gitu. Siap. Jadi kalau kita melihat sekarang ada dinamikanya ya, kalau kita lihat di sosial media, ada dinamika pro dan kontra seperti itu, menurut saya itu wajar-wajar saja gitu. Baik. Itulah sebuah bangsa yang sedang berada dalam masa pembuatannya. Jadi Indonesia in the making. In the making ini ya. Seperti itu Mbak Ola. Jadi kalau saya melihat fenomena sekarang ini, kalau dilihat dari kacamata yang jangka panjang ini wajar gitu. Terjadi. Ini bangsa baru berusia 76 tahun gitu. Siap. Amerika saja sudah 200 tahun lebih, masalahnya masih sama gitu, masih diskriminasi gitu. Baik, Pak Arfan, kita sambung nanti di sesi berikutnya ya. Semua listener, kita jeda sebentar. 76 tahun Indonesia merdeka. Anda inginnya, mimpinya seperti apa Indonesia itu, dan apa kira-kira dari tangan Anda yang bisa Anda lakukan? Hal kecil sekalipun itu ya. Kami tunggu di 0812 11 12 959. Saya tadi sudah melemparkan pertanyaan, kami ajak Anda untuk juga kasih tanggapan. 76 tahun Indonesia merdeka, titik-titik. Nah, ini Anda boleh isi apa harapan dan impian Anda, begitu ya. Dan apa kira-kira ya, hal kecil saja atau hal yang bisa Anda lakukan untuk Indonesia bisa menuju atau sesuai dengan impian atau harapan Anda tadi, gitu ya, yang disampaikan atau yang Anda tuliskan di dalam kurung itu. Silakan boleh dikirim ke 0812 11 12 959, dan kemudian Anda juga bisa live chat atau kirim melalui live chat kami di YouTube channel Smart FM. Kami sedang live di sana. Kami ingin menyapa Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Apa kabar untuk Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru dan juga Medan ya? Tetap lakukan protokol kesehatan karena di Sumatera tampaknya ini varian Delta sedang mengganas, sama seperti beberapa pekan ya di Jakarta, yang juga membuat kita tuh agak-agak sangat lebih berhati-hati lah, kira-kira demikian. Saya juga yang menyapa Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota yang ada di sekitar Jakarta. Kita sambung obrolannya bersama dengan Pak Arfan. Pak Arfan, kalau Indonesia in the making begitu ya, artinya sekarang ini sedang dalam proses, betul ya. Nah, proses untuk demokrasinya lebih matang, lebih dewasa, dan sebagainya. Nah, idealnya nih Pak Arfan ya, dari sudut pandang happiness gitu, supaya proses itu bisa menjadi lebih maksimal, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah pemimpin? Apakah ini soal uang yang banyak ya? Karena belakangan kita ini juga heboh gitu ya dengan sumbangan lah, dengan korupsi yang luar biasa dan sebagainya gitu. Apa menurut Pak Arfan? Ya, saya lihat dari sudut pandang happiness saja ya, Mbak Ola ya. Jadi ini bukan dari sudut pandang politik. Betul, ya. Betul, ini dari sudut pandang ruang happiness. Ya, ada 3 poin sebetulnya yang ingin saya sampaikan gitu Mbak Ola. Catatan saya untuk Indonesia in the making ini. Yang pertama adalah sebagai bangsa Indonesia gitu ya, kita harus bangga dengan keberagaman kita Mbak Ola. Jadi bukan hanya menerima ya, maksudnya menerima, kita bangga dong gitu. Dan bangga itu sebetulnya adalah ciri dari orang yang bersyukur Mbak Ola. Karena Indonesia ini begitu kaya ya. Lihat saja lagu-lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki itu luar biasa itu, menggambarkan mengenai kekayaan alam Indonesia ya, seperti rayuan Pulau Kelapa itu ya, nyiur hijau, jadi sudah lama itu digambarkan ya, sebetulnya. Ya, kemudian Kus Plus itu punya lagu yang melukiskan apa, tongkat dan batu bisa jadi tanaman gitu ya. Jadi tanaman gitu ya. Itu menunjukkan betapa suburnya Indonesia gitu. Jadi kita harus bangga akan keberagaman kita. Karena keberagaman itu sesungguhnya adalah rahmat Tuhan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada bangsa lain gitu. Ya. Ya. Jadi bangsa lain itu tidak memiliki itu. Kita memiliki misalnya ada 1.300 suku misalnya. Nah itu kan bangga sekali, kita punya 1.340 suku di Indonesia. Kita punya 718 bahasa di Indonesia, coba bayangkan itu.
betapa bangganya kita gitu. Jadi ibarat saya menggarisbawahi ini ya. Jadi keberagaman itu sesungguhnya adalah happiness yang sesungguhnya, karena taman bunga yang kita miliki ini adalah taman bunga yang penuh warna gitu. Ya. Bunga apapun ada di sini. Ya, adat istiadat yang kaya itu kan sesungguhnya itu asal mulanya kan dari suku itu kan, karena Betul. sukunya beraneka ragam, maka muncullah ada bahasa yang beraneka ragam, Lagu, ada makanan, pakaian, betul, ya ada itu. betul, betul. Nah, kita itu seringkali nggak menghargai yang kayak gitu, Mbak Ola. Ya, kita kadang-kadang lebih suka yang sama kita gitu. Nah, kita baru menghargainya nanti ketika diklaim sama negara tetangga gitu. Ya, kan sudah banyak itu pengalaman kita ya, warisan budaya kita yang diklaim sama Malaysia. Misalnya apa? Wayang kulit itu pernah diklaim sama Malaysia. Ketoprak. Ya. Batik. Ya, batik, rendang, ya kan? Angklung, ya, Reok Ponorogo bahkan ya. Reok Ponorogo, udah jelas-jelas namanya Ponorogo gitu. Ya, kemudian tari pendet, tari piring. Nah, itu kita baru merasa marah gitu ketika kita diklaim itu punyanya orang lain gitu. Ya, belum lagi ini yang masih banyak sebetulnya yang belum didaftarkan oleh pemerintah ke UNESCO. Ya, bayangkan ya, baju batik saja itu baru didaftarkan pemerintah ke UNESCO itu tahun 2008. Jadi sebetulnya sangat terlambat itu ya. 2008 baru didaftarkan dan 2009 pada tanggal 2 Oktober itu baru keluar itu. Baru keluar pengakuan dari UNESCO bahwa batik itu adalah warisan Indonesia. Jadi 2 Oktober, makanya 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik kan. 2 Oktober 2009 itu baru mulai. Ya. Nah, bayangkan masih ada gamelan yang belum didaftarkan, ada keris, ada nasi goreng malah ya, betul, ada cendol gitu ya. Betul. Ada banyak banget gitu. Nah, ya, kita kan mestinya itu merasa bangga gitu. Jadi bukan hanya senang kemudian bertoleransi gitu ya, bukan, tapi bangga gitu. Bangga akan keberagaman, karena keberagaman itu sesungguhnya adalah gambaran dari maha besarnya Sang Pencipta itu. Dan itu tidak diberikan kepada negara lain, kepada bangsa lain gitu. Ya. Bangsa Amerika saja yang penduduknya lebih besar daripada kita, itu lebih homogen sebetulnya. Bangsa India itu walaupun juga beragam, tapi masih kalah sama kita. Cina itu juga lebih homogen gitu. Jadi apalagi gitu yang harus kita ragukan gitu akan yang namanya keberagaman ini. Ya, jadi pluralisme itu harus menjadi sebuah mindset dari bangsa Indonesia. Jadi saya harus bangga gitu. Kalau misalnya saya punya teman nih orang Aceh gitu ya, punya teman orang Padang, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Papua gitu. Semakin beragam teman saya harus bangga gitu. Saya punya teman, punya sahabat orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Harusnya kita punya semuanya gitu. Dan kita bangga, senang gitu. Lihat nih, saya punya sahabat nih. Ini sahabat banget nih orang Buddha nih, gitu. Orang Kristen nih gitu. Justru bangga gitu. Nah, ini yang harusnya kita tumbuhkan, Mbak Ola. Baik, pertanyaannya ya Pak Arfan, kalau kita berkaca kepada kasus ya ini diklaim dulu gitu, ini kayak kita tuh kehilangan dulu gitu ya, artinya sesaat kehilangan dulu gitu, baru kemudian kita merasa bahwa itu punya kita atau kita mencintai itu. Nah, apa yang terjadi kalau Pak Arfan melihatnya dari ruang happiness dengan kondisi ini gitu? Kenapa ya artinya berkali-kali ada kejadian-kejadian seperti ini dulu, baru kemudian tumbuh perasaan memiliki itu. Jangan-jangan kita takut juga nih kalau itu contoh-contoh kecil ya, suatu saat ada negara yang melakukan invasi besar-besaran gitu, terus kita baru kemudian menyadari, oh iya ini bangsaku nih, negara aku harus pertahankan begitu. Apa yang menurut Pak Arfan faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi sih, Pak Arfan? Very good question. Ini bagus sekali pertanyaannya, Mbak Ola. Kurang bersyukur sih, Mbak Ola. Oh my God. Nohok banget ya, Pak. Iya. Jadi bersyukur itu apa sih ya? Bersyukur itu adalah melihat apa yang sudah kita miliki. Melihat apa yang sudah kita miliki. Jadi ini cuma masalah melihat gitu. Nah, kita itu seringkali di kepala kita itu yang kita pikirkan itu adalah apa yang belum kita miliki. Itu bukan bersyukur namanya, itu akan selalu menghasilkan rasa kurang puas gitu. Kok kita nggak punya ini ya, kok kita nggak punya itu ya. Kemudian kita bandingkan diri kita dengan bangsa lain gitu, yang punya ini dan itu. Gitu.
teknologi kita kok belum secanggih Amerika misalnya begitu ya. Kita selalu membandingkan seperti itu. Nah, itu menghasilkan perasaan kurang puas, kurang bersyukur gitu. Padahal yang kita miliki itu banyak sekali gitu. Nah, yang namanya bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu adalah buka mata, buka telinga, buka hati. Lihat apa yang sudah kita miliki, itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa besar gitu. Nah, kita seringkali bukannya kita nggak punya, kita punya tapi kita menutup mata. Maka ini saya seringkali katakan, itulah yang namanya kufur gitu. Kufur itu adalah kufur nikmat, betul. Kufur itu adalah cover, kalau bahasa Inggrisnya itu cover. Bahasa Arabnya kufur, bahasa Inggrisnya cover. Cover itu artinya apa? Tertutup. Mata kita tertutup gitu. Walaupun cahaya matahari pagi begitu terang benderang, tapi kalau mata kita tutup, kita tidak akan melihat apa-apa. Yang kita lihat adalah kegelapan. Dan kalau kita melihat kegelapan, yang akan terjadi adalah berkeluh kesah gitu. Betul. Ya, itu ya. Mbak Ola. Dan kita baru buka mata ketika diingatkan sama orang gitu. Jadi bagus juga kita punya negara tetangga seperti Malaysia. Ya. Itu rahmat buat saya gitu. Karena Malaysia ini akan selalu mengingatkan kita gitu untuk selalu bersyukur gitu, melihat warisan-warisan budaya yang luar biasa yang sesungguhnya kita miliki. Nah, Malaysia sendiri dalam hal warisan budaya memang agak kurang kalau menurut saya begitu. Karena mereka kalau bicara suku, bayangkan ya, Indonesia 1.300 suku, betul, Malaysia betul, itu hanya 3 suku, Mbak Ola. Iya. Hanya orang Melayu itu sekitar 70%, kemudian orang Cina itu sekitar 25%, dan sisanya orang India sekitar 5% gitu. Hanya 3 suku, dan masalahnya juga jauh lebih sederhana gitu ya. Jadi untuk mengelola negara juga lebih sederhana sebetulnya. Betul. Tetapi dalam hal warisan budaya jadi jauh dibandingkan kita gitu. Betul, makanya perlu melirik-lirik kita gitu. Kali-kali aja ada yang nggak diaku sama kita. Iya, iya. Kalau nggak diaku kita ngakuin lah gitu ya. Karena mereka juga sangat serius banget gitu ya dalam mengelola aset budaya mereka. Oke, Pak Arfan, nanti habis ini kita gali lebih jauh lagi gitu ya. Kalau tadi ada Pak Arfan sebut-sebut soal rasa bangga. Sebenarnya wujud rasa bangga itu harus seperti apa sih begitu ya? Hanya dalam kata-kata gitu atau sebenarnya kita bisa wujudkan itu di dalam apa keseharian kita. Nanti kita sambung Smart Listener, tetap bersama dengan kami dalam perbincangan Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini.